Bab 411. Mir 7. Tubuh Kelvin gemetar karena marah, karena sejak awal dia telah memakai kemampuan jeniusnya. Setiap orang yang bertemu dengannya mengatakan bahwa dia adalah orang jenius langka dalam satu abad. Akan tetapi sekarang, dia diolok-olok di depan umum sebagai seorang pecundang. Pukulan besar itu membuat Kevin hampir kehilangan akal sehatnya. "Kamu mencari mati!" Kevin berteriak dan bergegas menuju ke arah Erikin. Kelvin bukan hanya seorang pembuat obat, tapi dia juga seorang Grandmaster. Pukulan ini mengandung semua kekuatan internalnya yang sangat tangguh. Sangat disayangkan dia bertemu dengan Erikin. Begitu tubuh Kelvin terbang kemari, dia ditampar oleh Erikin dan sebagian besar wajahnya langsung hancur. Dia mencoba berdiri, tetapi gagal beberapa kali berturut-turut. "Kamu tidak bisa menandingi dalam kecepatan dan kekuatan. Jika kamu itu bukan seorang pecundang, lalu apa lagi?" Erikin memandang Kevin dengan merendahkan, dengan ekspresi dingin yang membuat orang merasa putus asa. "Ah!" Kelvin berteriak parau dan hampir pingsan. Sang ketua di atas panggung mengertakkan gigi dan wajahnya menjadi sangat gelap. Pada saat ini Erikin mengadahkan kepalanya untuk menatap ke arah di langit dan mencibir, "Kamu bukan lawan dari ketua dalam selamanya." "Omong kosong." Ketua itu tiba-tiba menggebrak meja dan berdiri. Erikin mencibir, "Apakah kamu ingin mencobanya?" Ketua membuka mulutnya dan merasa sedikit ketakutan untuk beberapa saat. Dia tidak memiliki peluang untuk menang ketika berhadapan dengan Erikin. Ketua menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Setelah itu, dia mencibir, "Bagus, bagus. Kamu Erikin bukan? Aku akan mengingat kamu. Jangan khawatir, aku akan segera melupakanmu." Erikin berkata, "Peran kecil seperti kamu ini tidak pantas aku ingat." Setelah selesai mengucapkan kata-kata ini, Erikin melompat dari atas panggung sambil memegang pil Suanglong. Mata Agnes Lin yang ada di sampingnya bercahaya. Dia menutupi mulutnya agar tidak berteriak karena merasa bersemangat. Pada saat ini, Agnes Lin hanya berpikir bahwa Erikin di depannya adalah seorang pahlawan. Hebat juga, tetapi terlalu sombong." Nactius Sue berkata dengan ringan. Erikin meliriknya tanpa berbicara. Bagaimanapun, keluarga Sue adalah teman dari ketua dan Erikin tentu saja dia harus memberikannya wajah. "Ayo pergi." Erikin menarik Agnes Lin dan melangkah keluar dari pintu. Nactius Sue dan Weni Sue segera menyusul mereka. Baru saja dia keluar dari pintu, terdengar suara keras dari pegunungan tidak jauh dari sana. Erikin mengangkat alisnya, melepaskan kerohaniannya dan langsung menangkap beberapa sosok di pegunungan. Masing-masing orang ini memiliki kekuatan yang rendah dan tidak ada yang lebih rendah dari Superior Master. "Ada Reiki, sepertinya ada sesuatu yang akan lahir," Erikin berkata dengan suara rendah. Setelah itu, dia berkata kepada Nactius Sue, "Misi kamu telah selesai, dan aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemani kamu lagi." Setelah selesai mengucapkan kalimat ini, Erikin menarik Agnes Lin, lalu melangkah keluar dan berlari menuju gunung. Nactius Sue berkata dengan tidak senang, "Orang ini benar-benar tidak sopan." Benar. Weni Sue mengangguk, "Kak, mari kita abaikan dia." Nactius Sue menghela nafas dan berkata, "Karena ayah meminta aku untuk melindunginya, tentu saja aku tidak boleh meninggalkannya di tengah jalan." Oleh karena itu, Nactius Sue juga mengikutinya. Di dalam arena, wajah Kevin penuh kesedihan, sementara wajah sang ketua sangat dingin. Orang ini sama sekali tidak boleh terus hidup. Sang ketua menarik nafas dalam-dalam, "Apakah semuanya sudah diatur?" "Ketua tenang saja." Asisten di sampingnya tersenyum, "7 sudah menunggu lama." "Mir 7. Sang ketua mengangkat alisnya, "Apakah itu Mir 7 dari Mir Corporation?" "Benar." Sang asisten tersenyum tipis, "Di depan Mir 7, seorang Grandmaster atau Superior Master itu tidak ada apa-apanya." Senyuman muncul di wajah sang ketua dan dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baik, beritahu mereka, sudah bisa bergerak." Di pegunungan, kekuatan mengerikan meletus dari tengah beberapa gunung besar.
Energi ini sangat menakutkan, hampir menghancurkan gunung dan sungai. Oh, sial. Begitu Erikin tiba, dia melihat sesosok tubuh terbang keluar. Setelah melihat orang ini, Erikin tertegun. Yezun. Erikin melangkah keluar dan menangkapnya dengan mulus. Yezun juga tertegun sejenak dan berseru, "Sobatku, apakah kamu di sini untuk bersandar padaku?" Erikin memutar matanya dan berkata, "Sekarang bisnismu telah berkembang hingga ke luar negeri." Yezun tersenyum bangga, "Di mana ada harta karun, di situ pasti akan ada aku." Yezun. Erikin tertawa terahak-bahak dan berkata, "Kebetulan ada sesuatu hal yang membutuhkan bantuan kamu. Kebetulan sekali aku juga punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu." Yezun tertawa, "Pernahkah kamu melihat gunung-gunung itu? Ada monster raksasa yang tersembunyi di sana. Semua monster ini adalah harta karun. Ayo kita taklukkan dia bersama dan kita akan membaginya secara merata." Erikin baru saja ingin berbicara, tetapi seseorang di sebelahnya tiba-tiba memanggilnya. Dia berbalik dan melihat seseorang yang dia kenal. Kenalan ini bukan orang lain, itu adalah Evelyn. Saat ini ada seorang pria jangkung yang asing di sampingnya. "Erikin, kenapa kamu datang ke sini?" Evelyn berkata dengan terkejut. Erikin tersenyum dan berkata, "Aku juga kebingungan mengapa kamu bisa datang kemari." Evelyn menutup mulutnya sambil tertawa ringan, "Raja obat dari kota G sudah terlahir ke dunia, bahkan kami saja mendapatkan informasi tersebut, apalagi sendiri." Erikin mengangguk dan berkata, "Benar juga. Aku perkenalkan kepadamu. Ini Erikin yang pernah aku ungkit kepadamu." Kemudian Evelyn menunjuk ke arah pria jangkung di sampingnya, "Ini adalah kakakku, Endro." Endro mengangguk sedikit dan berkata, "Halo, kamu pasti kekasih Vinolasu bukan?" Berbicara tentang Vinolasu, Evelyn tidak bisa menahan nafas. Dia berbisik, "Erikin, aku telah mendengar kabar Vinolasu. Kamu jangan terlalu sedih lagi." Jejak kesedihan muncul di mata Erikin, kemudian tersenyum, "Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Nona Siang, kalian saling mengenal satu sama lain." Pada saat ini, Nactius Sue dan yang lainnya datang dari kejauhan. Evelyn terkejut, "Mengapa kamu juga ada di sini?" Nactius Sue melirik Erikin dan berkata, "Aku diperintahkan untuk melindunginya." "Oh begitu." Evelyn akhirnya paham. "Rupanya kalian semua saling kenal. Bagus sekali, mari bekerja sama untuk membunuh makhluk itu. Pada saat itu, mari kita berbagi hasilnya bersama, bagaimana?" kata Yezun. "Aku juga memiliki niatan seperti itu." Evelyn terkekeh ringan. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah energi pembunuh meledak. Setelah itu, Erikin merasakan semburan panas di punggungnya. Erikin buru-buru melompat dan menghindar hingga puluhan meter jauhnya. Pada saat Erikin menjauh, sebuah peluru ditembak ke arah kaki Erikin. Lalu seluruh tanah hancur seketika. Alis Erikin berkerut dan matanya menatap ke arah depan. Dia melihat 7 pria berpakaian hitam yang sedang menatap Erikin dengan dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.